apabila kita ingin mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi, kita ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya apa yang kita hajatkan bisa dimudahkan oleh Allah. Itu caranya ada 3, yaitu 3 cara ini dawuhnya Kanjeng Nabi Rasulullah SAW di dalam kitab Mashoilul Ibad, dijelaskan ada 3 bukti cinta menurut Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin segala urusannya kita itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun itu bisa dimudahkan, ya syaratnya ada 3, yaitu kita harus sungguh-sungguh mencintai. Ya, ada 3 cinta. Ya, jadi dawuhnya Rasulullah SAW, jadi kalau kita sudah melaksanakan 3 cinta ini, sudah melakukan 3 cinta ini, insya Allah, ya kan, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW itu full power, ya. Jadi tidak ada yang diragukan kembali. Yang pertama itu adalah ayah taro kalama habibihi ala kalami goirihi, lebih memilih ucapan kekasih daripada ucapan orang lain. Jadi kalau kita udah cinta, pasti kita akan memilih ucapannya kekasih kita, ya, dibandingkan orang lain. Kita lebih mendengar ucapan kekasih kita dibandingkan dengan orang lain. Nah, jadi sama halnya apabila kita cinta, ya, ayah taro kalama habibihi ala kalami goirihi. Ya, apabila kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ya kita harus mengikuti apa dawuhnya Kanjeng Nabi. Jangan mengutamakan hasrat diri kita. Kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, ya kita harus mengikuti dawuhnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ya. Yang kedua, ya. Jadi yang kedua cintanya itu yaitu wayah taro mujalasata habibihi ala mujalasati goirihi, lebih memilih duduk bersanding kekasih daripada bersama orang lain. Nah, kalau kita lagi cinta-cintanya kita sama pacar kita, cinta-cintanya kita sama kekasih kita, pinginnya gimana? Tiap hari ketemu. Pokoknya pinginnya nggak ada jarak, ya, tiap hari pinginnya nempel aja. Jangan ya Mas ya, itu berat. Ya. Cinta itu mudah, ya kan, menjaganya itu susah. Ya, menikah itu mudah. Nah, menjaganya itu yang susah. Pacaran itu mudah. Menjaga yang halal itu yang susah. Makanya Islam itu mengharamkan untuk kita berpacaran. Karena apa? Yang menjaga supaya kita tidak melakukan zina. Jadi apabila kita memilih duduk bersanding, ya, mujalla sata habibi ala mujalasati goirihi, ya, kita lebih memilih duduk bersanding kepada kekasih kita. Ya, kalau kita pingin duduk bersanding kepada Nabi Muhammad nantinya di surga, kita ingin ngopi bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW nanti di surga, ya kita harus suka duduk bersanding dengan para ulama, para kiai, para ustadz, ya, majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat. Ya kita harus suka duduk bareng gitu. Ya, nah, kalau para jamaah nggak suka duduk bareng di majelis dzikir, ya, nggak suka duduk bareng di majelis ilmu, nggak suka duduk bareng di majelis sholawat, ya itu harus dipertanyakan hatinya. Ya, kalau bahasa Jawanya itu digerayangi, ya, digerayangi dirinya. Kenapa sih? Ya, dengan diri kita sendiri. Ya, mungkin duduk di majelis yasin, ya, merasa dirinya, hatinya, pikirannya, badannya ngerasa panas. Dengar orang ngaji, ngerasa pikirannya penat atau buntu. Ya, tetapi
kalau duduk bareng temennya yang suka mabuk rasanya nyaman. Ya, yang duduk bareng temennya di tempat judi rasanya lega, masalah hilang. Ya, yang duduk megang HP, yang kumpul megang HP, muterin slot, datang orangnya. Ya, yang muterin slot katanya hilang semua permasalahannya. Nauzubillah min dzalik. Berarti hidup bapak-bapak sekalian ini terbalik, ya, bukan pingin duduk dengan kekasih, tapi pinginnya duduk dengan setan di neraka. Ya. Yang ketiga, ya, cinta yang ketiga supaya kita mendapatkan cintanya Allah, supaya kita mendapatkan cintanya Rasulullah. Ya, di kitab Nashihul Ibad itu dijelaskan wa yahtaro ridho habibi ala ridho rihi, dan lebih memilih kerelaan kekasih daripada kerelaan orang lain. Makanya ada kata pepatah, kalau sudah cinta tai ayam rasa coklat. Kayaknya udah pernah ngerasain ini di Mas Indra. Udah pernah ngerasain tai ayam ini, ya. Nah, jadi lebih memilih kerelaan kekasih ini daripada kerelaan orang lain. Bahkan, ya, sudah relanya dengan kekasih apapun yang merasa dirinya udah sayang kepada kekasih itu, ya direlakan semuanya. Ya, seperti halnya tadi, ya, tai ayam rasa coklat, saking udah relanya apapun, Mas, aku rela, Mas, apapun yang kamu inginkan aku kasih. Wah, iya kan. Kayak Roma Irama kan, tidak Roma, gede aku. Datang Pak kan. Ya, jadi saking relanya dengan kekasih, apapun yang kita relakan itu dikasih. Makanya jadikan ngaji itu menjadi kebutuhan rohani dan batin kita. Ya, jangan ngaji itu dijadikan hanya sebatas apa? Sebatas kebutuhan kumpul, tapi dijadikan kebutuhan rohani kita. Apabila ngaji ini sudah menjadi kebutuhan kita, salah satu contohnya seperti pekerjaan. Ya, kalau kita sudah kerja itu kan menjadi kebutuhan kita kan, bekerja setiap hari itu menjadi kebutuhan. Bapak sekalian, kalau demam, besok paginya kerja tetap berangkat enggak? Tetap berangkat. Kenapa? Kebutuhan. Wah, kalau aku nggak kerja, gimana anak istri saya? Ya, nanti makan apa? Ya, mau malamnya nongkrong sampai jam 12, mau malamnya nongkrong sampai jam 2, mau malamnya mabuk, jungkir balik. Kalau besok masuk kerjanya jam 6 pagi, pasti akan berangkat jam 6 pagi. Sama halnya seperti itu. Apabila majelis dzikir ini, ngaji ini sudah menjadi kebutuhan Bapak Ibu sekalian, menjadi kebutuhan para jamaah sekalian, apapun yang terjadi pasti Bapak Ibu sekalian para jamaah itu tetap akan hadir. Karena apa? Sudah menjadi kebutuhan diri para jamaah. Jadi kalau sudah tahu, oh malam Ahad ini ada rutinan majelis dzikir Al-Kafi, berarti apapun jadwal yang di malam Ahad itu akan dipinggirkan. Karena apa? Ngaji sudah menjadi kebutuhan. Ya, jadi oh ada janjian sama temanku nih malam Ahad. Wah iya, saya malam Ahad ini udah ada rutinan ngaji. Karena sudah menjadi kebutuhan, akhirnya dipending. Maaf ya, aku ngaji dulu, nanti baru kita janjian. Terserah mau janjiannya jam berapa. Ya, tapi niatnya ngaji terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi kalau ada orang yang datang di majelis zikir, di majelis sholawat, kok hatinya merasa nyaman, disitulah tempatnya untuk menghilangkan dosa dan menghilangkan penat di dunia. Makanya saya selalu bilang, selalu WA di dalam grup atau dimanapun, mari kita bersama-sama menghilangkan penat sejenak tentang dunia. Karena apa? Kalau kita memikirin dunia itu tidak akan ada habisnya. Makanya kata Kanjeng Nabi, dawuhnya Kanjeng Nabi Rasulullah SAW, ada 3 cinta itu. Ya, apabila cinta itu sudah kita lakukan, insya Allah, ya kan, dunia itu akan mengikuti kita dengan cara mengemis. Ya, jadi kalau kita sudah menganggap dan merasa bahwasanya ngaji itu menjadi kebutuhan diri kita, ya insya Allah rezeki itu akan datang pada diri kita. Ya.
Jadi pada malam hari ini mudah-mudahan para jamaah yang hadir pada malam hari ini selalu diistiqomahkan dalam taubatnya ya, karena udah preman-preman semua. Mudah-mudahan preman insaf, preman taubat. Dengan ngajinya ini makin kuat imannya, makin kuat takwanya. Yang masih di belakangnya aneh-aneh, mudah-mudahan dengan hadirnya di jamaah ini, dengan hadirnya di majelis ini, pelan-pelan bisa dikurangin. Allahumma inkana rizki fis sama'i fa'anzil. Ya Allah, apabila rizkiku di langit, turunkanlah. Amin. Wa inkana fil ardi, dan apabila rizkiku tertanam di bumi, fa'akhrijhu, maka keluarkanlah, tumbuhkanlah dari bumi. Wa inkana ma'asyiron, apabila rizkiku itu sulit, ya Allah, fayasirhu, permudahkanlah, permudahlah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah. Mudah-mudahan saudara kita semakin bertambah, semakin ramainya majelis ini, dan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.